Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanul Islam. Arkanul Islami khamsatun. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wat tasdiqi wa man lam yakun mukhlishan fa huwa munafiqun wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Arkanul Islami tining rukuna Islam. Arkanul Islami tining rukuna Islam khamsatun manika lama. Semakin membahas tentang Arkanul Islam. Arkanul Islam nika ai asasus syariah. Pondasina syariat. Pondasina syariat nika bedelema. Pertama, orang nikah harus andi pondasi. Dalam kehidupan nikah harus andi pondasi, harus andi pegangan. Nang syariat Islam nikah pondasinya bedelema. Orang nikah harus andi prinsip. Prinsip beragama, asas syariah nikah bedelema. Mun orang nikah beragama tanpa ngangkui pondasi selama, maka orang nikah bukan lancar. Maka kehidupan sehari-hari nikah tidak teratur mun tak ngangkui pondasi. Syekh Muhyiddin nikah adabu qawaidul Islam khamsatun. Pondasina agama nikah bedelema. Degura Syekh Muhyiddin. Pertama, ma'rifatul ma'bud. Rukuna Islam atau pondasina Islam pertama nikah ngaoni nih dan sesebut orang menyembah Gusti Allah tapi tak kenal dengan Gusti Allah, maka orang nikah tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Paham? Sampeyan tak kira bisa nyaman budabun pensitung orang mun sampeyan lo kenal. Paham? Sampeyan bisa seru pol-kompolan pensitung orang mun sampeyan bisa mun sampeyan
sampean kenal saya rahasia Buddha. Sampean arasa nikmat asujud ke pangeran mun sampean paham napa sih ibu jadi sujud ben asujud kasih rasa sampean. Maka banyak orang nikah asujud tak hosok ke pangeran tak nikmat bujung alat kelet. Apa? Dia tidak mengenal siapa yang disembah. Hanya sebatas ken kun bujung ni kau wujud enggak. Ya kan lorok aki. Tak oning hakikat bujung ni kan ingat apa? Dia tidak bisa merasakan khusyuk sebab napas ibadah tak paham. Bahkan sampai pun hari malam ada bu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak paham ke mana? Orang yang paham ke apa sih maksud, maka orang ini bakal menghayati sampai depak katarak kosong. Ya nih paham ini. Maka pertama ada Syekh Muhyiddin qawaidul Islam ma'rifatul ma'bud. Paham ini. Oning serah sesempun. Paham? Maka dengan cara oning serah sesempun, maka orang ini kan bakal merasakan sama khusyuk. Paham ini? Nomor 2 gula bahas tentang syarana gitu. Syarana saya napa Bahjatul Wasail karena Imam Nawawi. Nomor 2 qawaidul Islam ay arkanul Islam yang kita dito al-qanaatu bil mawjud. Narema kalaban burung sa ibabad bi Gusti Allah. Sampean bisa narema dek kabudena alam, narema dek kabudena hewan, narema dek kabudena burung jamit, burung mati. Maka dengan qanaah narema, maka sampean bekal oning perbedaan antara makhluk dan manusia, makhluk dan pangeran. Napa alam nikah diciptaake supaya manusia nikah bisa mikir. Mun bede bareng seiba bede otomatis bede se bede. Maka mun orang andi akal maka bakal bisa abidaaki antara anak khaliq dan makhluk. Paham? Sampeyan bede asbab bede yang sepuluh sampeyan kayak gini. Yang sepuluh sampeyan bede sebab bede benah sampeyan lagi ini. Terus sampai ke atas ini berkesinambungan. Maka dengan cara seperti itu kita bisa nerema cek kita nikah makhluk seputar dekah dan siapa beda yakni Gusti Allah. Sana bertolak al-wukuf ala al-hudud nyocoki batas-batas nang atas batas-batas artinya al-imtisal ala awamirillah ngelakoni apa seperintah Gusti Allah ngajauhi napa larang sareng Gusti Allah. Oning cek zina nikah haram maka zina tak kalah. Oning cek nikah ngicok nikah haram maka tak kalah. Maka ingin nikah sekoja tak ngelampaui batas. Hanya batas berarti. Wal wafa bil uhud. Nomor 4 wal wafa bil uhud ngelaksanaake apa-apa sih ampun nikah janji sampean ada janji untuk melaksanakan syariat Islam, untuk meninggalkan apa sih larang nikah ikut al wafa bil uhud. Nomor 5
as-sabru 'alal mafqud, sabar atas perkara sing ada. Sampean butuh ada sampean ada mie, tapi Allah tak kasihkan mabada mie, maka sampean harus sabar. Sampean aslinya terus sogi ya, tapi Gusti Allah tak kasihkan. Kenapa? Karena menurut sampean sogi bukan lulus itu. Maka dikasih kocak as-sabru 'alal mafqud, penggambar lagi. Arkanul Islam khamsatun. Rupana salah situnga syahadatu. Nyakseni anda saungkuna kalakuan la ilaha tada pasera pangeran sewajib sembah kalaban hak illallahu kecuali Rabbana Gusti Allah, atau illallahu kecuali pasera Gusti Allah. Wa anna Muhammadan wanda kasaungkuna Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah panika utusna Gusti Allah. Oke, bahas tentang Arkanul Islam versina Sayyid Ahmad bin Zaini Al-Habsyi jadi risalah jami'an ini. Pertama, pondasina agama atau pondasina Islam, asasul Islam, asas syariah. Pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Sampean harus nyaksee dekah Gusti Allah bahwasanya tak ada pangeran wajib sembah kalaban hak kecuali Gusti Allah. Artinya apa? Sampean harus yakin bahwasanya tak ada adat ikening sembah sehak kecuali Gusti Allah. Karena selain Gusti Allah ini ke alam ini ke anyar. Sifat anyar nikah merupakan sifat semuhal bagi Gusti Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan kau yakin bahwasanya Allah Ta'ala mutus Kanjeng Nabi Muhammad iutus deka makhluk liyu'allimahum dinahum. Sampean selalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad banika utusna Gusti Allah. Si kocak utusan pun apa? Tapi saya syarat enggak dintok liyu'allimahu dinahum, untuk ngajar agama manusia. Paham gitu? Yakni agama saya jaraki agama Islam. Ini kata secara global sampean sebagai warasatul anbiya. Kau mulang mun sampean nyari ilmu terus ilmu naik oleh, maka kewajibannya ngamalaki semampunya, menyebaraki semampunya. Paham gitu? Karena atas dasar nikah dabu sebari al ilmu mirasul anbiya, al ilmu mirasi wa mirasul anbiya qabli. Ilmu nikah merupakan warisan sengkok dari Rasulullah dan warisan para nabi sebelumnya sengkok. Pahami? Maka wajibnya baraki.
Maka dari hadis tahu kewajiban menyebarkan ilmu nikah bagi orang yang ahlul ilmi. Okay? Tidak semuanya wajib bagi nyebar ilmu. Muntah ahlul ilmi tak wajib kena. Bahkan haram deki karena dolal menyesatkan. Paham? Harus benar-benar orang yang dalam ilmu, harus sepaham ilmu. Tidak semua orang dituntut untuk menyebarkan. Paham ya? Nyebar nikah menang dalam nikah nah syaratnya ya. Nyebar ilmu nikah fardu kifayah. Maka dalam satu kampung fardu kifayah nikah tak si mulangan sekali, tak si menyampaikan ilmu sekali, bisa kampung. Paham? Sakampung tak si nyari ilmu sekali, tak si berguna sekali, maka sedikit sakampung. Paham? Maka harus ada yang menyampaikan. Karena ittiba ala Rasulillah. Rasulullah nikah yutus katanya liyu'allimahu dinahu. Ngajar agama manusia kita. Ya ini agama Islam. Paham? Wa iqamus sholati ban acu menangake salat. Nomor 2 acu menangake salat. Arkanul Islam, rukun Islam. Kiburu akan dibahas pertama qautu syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nomor 2 iqamus shalah. Ngelaksanaki sholat, acu menangaki sholat bagi tak berhalangan. Reng bini nikah cak lemah ke mana anak pak. Setiap bulan reng bini nikah mesti paling banyak lewat berdasar. Paling sekali sehari semalam atau semalam. Paling bisa golip biasa. Maka nggak nikah, maka reng bini tidak boleh menuntut kesetaraan pada reng laki, tak boleh. Paham? Makanya dalam pimpinan itu pasti pimpinan nikah sepele nikah. Karena reng bini nggak nikah, lemah akalah lemah ke reng bini nikah. Nomor 2 iqamus shalah. Al mudawamatu 'alaiha fi awqatiha wa bi arkaniha wa bi syurutiha. Rukun Islam nomor 2 nikah acu menengaki melanggengkan sholat atas waktuna dengan catatan syarat rukun ampun terpenuhi. Pahami? Syarat rukun ampun terpenuhi. Mun syarat rukun ampun terpenuhi, salat ampun tepak waktu. Tepak waktu ku ada lemah. Mun eta krep kan jelas lagi. Bahwasanya waktu asar dari Kak Dima sampai dengan Kak Maghrib dari Kak sampai dengan Kak. Yang penting di waktu itu tak sampai keluar dari waktu tak sampai keluar dari waktu. Faman fa'ala dzalik kana jasaduhu haraman 'alan nar. Orang mau ngelaksanakan sholat tepat waktuna, syarat rukun ampun terpenuhi, kana jasaduhu haraman 'alan nar. Haram je sada nikah ya po yo bergawe neraka haram kan. Nikah hasil daripada orang yang sholat nang tepak waktu. Sama ken mun orang atinggal dekat sholat karena sebab kasengkaan oning je sholat nikah wajib. Oning je sholat nikah waktu nak sanika
Tapi orang gila keluar sholat dari waktu artinya tak ajang aja. Padahal orang gila unik. Maka diremah. Wafil hadis qala Allah azza wa jalla inna li'abdi alayya ahdan in aqama sholata li waqtiha an la u'adzibahu wa an adkhalahu al-jannata bighairi hisabin. Wa fil hadis idza taraka ar-rajulu faridatan wahidatan mu'tamidan kutiba ismuhu ala babin nar fulan bin fulan la budda lahu min dukhulil. Tidak nikah. Orang mau tinggal sholat karena sekak, maka nyaman na orang dia etoles neng bebenar, etoles neng pintu-pintu neraka. Nyaman etoles. Upama barhan, oning jak sopu wajib, tapi pedo sampai waktu nak keluar, maka nyaman barhan bidubek etoles. Dicatat bahasanya orang nikah labudda ora kena ora bahasa aja. Napa ora kena ora nikah? Tidak boleh tidak. Orang nikah pasti masuk neraka. Pahami? Enggak jangan dengar benar. Mbian oni tahu nih, itu benar beda. Jangan sampai ke aku ya marden boy sampean andi rokok. Marden na jumlah kita. Kasa tadi pernah ada. Kita tidak pernah apa. Aku untuk neraka. Ini kalau tontonan lebih sangat. Sekali masuk langsung hancur betul kan. Alhamdulillah wa iyadzubillah. Muka berabda dan sambian nikah termasuk orang tak lalai dekat sholat. Termasuk orang saja dekat sholat tepat waktu. Mun amdan ki mun nyengaja sampean nyengaja mau keluar sholat dari waktu maka tidak boleh tidak nyaman sampean itu oleh kemudian area neraka. Paham? Begitu. Tapi hadis sebelumnya mun orang nikah ngelaksanakan sholat syarat rukun tepat maka apa orang nikah Allah Ta'ala apa nak janji dari mana janji dari mana inna li abdi alayya ahdan in aqama sholata li waqtiha an lu Allah wa'adzibahu. Engkau janji dak ketangkap bulan lamun kabula gela ngelaksanakan sholat tepat pada waktunya maka sengkok tak bakal nyiksa ben sengkok bakal masuk ke surga bi ghairi hisabin tanpa hisab. Paham? Bi ghairi hisabin tanpa hisab. Karena kemudian orang ini gak hisab kena. Kalau kau naik hisab, bitong, itu amal bagus, amal juga. Ya mana bu? Tapi umat dengan lebih kan? Kepanjangan. Wa ita'uz zakati benakaaki zakat atau majar zakat. Majar zakat. Nomor telo rukun Islam tiga itu majar zakat.
Wajar zakat ke pasera, kamu mustahik ke zakat nikah banyak jadi sekitar. Salah satu kan orang yang fakir miskin. Orang yang berhak menerima zakat nikah banyak. Salah satu kan musafir, salah satu kan hamil. Dalam konsekuensi zakat nikah merupakan kewajiban bagi orang yang mampu. Mau tak mampu tak wajib. Paham gitu? Orang yang bila nekani zakat, bila majar zakat, maka sarang Gusti Allah dalam fataji'u aqdan min nurin fi raqabati sahibiha yashruqu nur dzalikal aqd 'alal mu'minina yawmal qiyamah hatta yamshi fi nurihi 'ala sirati wa yadkhulu bihi al-jannah. Orang mun majar zakat kemudian nang are kiamat artah sekebay zakat dia bekal arofah kalong. Si kalong ini terbuat dari nur, dari cahaya sinyunar. Si kadima kemudian nang are kiamat nika beda surat beda teteh. Si kadima teteh nika lebih tajam dari sesuatu si tajam, lebih tepes dari sesuatu si tepes. Mun orang nikah jalan nang sirot nikah, maka sokono bakal hancur sampai tembus sampai akurat manusia nikah. 10 menit dek nikah akurat ke atas kenapa? Abelah dua nikah. Maka pakai zakat nikah perkara rupa kalong sih mencorong mengeluar cahaya. Le orang ini kan yang binikah. Orang yang zakat yang malah saya rupa kalong nikah. Anggi. Sehingga pasaran berbi Gusti Allah hatta yadkhula al jannata. Sampai masuk surga. Nikah mun majar zakat. Wa amma mani'uz zakati fayaji'u maluhu yaumal qiyamah tawqan fi unukihi min narin. Law anna dzalika tawqa wada'a fid dunya lahtaraqat minhu wa taqatta'at jibaluha wa yabasat biharuha. Sebaliknya, lamun orang nikah nyeke zakat, abek mampu tapi tak ndak majar zakat, maka artah seeceke nikah kemudian bekal arupa kalau terbuat dari apoy neraka. Cek saking apoy neraka dia, cek saking kalong dia, sabe patoron katunya maka kalong si aropa apoy dia bukal maancor dek ka bumi. Ini kayak sabek nikah bede kalong sabek ke gunung ini bukal ancor. Paham? Bukal luluh lantah. Cek saking kalong si dari neraka nikah sabek kata se dunia nikah lebih luasan tasen kata bang bumi nah. Cek saking kalong ni kay sabuk kah tasen maka tasek ni kebekal asa durin panas ya. Paham? Nika konsekuensi bagi orang yang tanda majar zakat. Kalau ngaki beda kan. Ini kesimpulna zakat nika wajib mun mampu keluar pada waktunya. Konsekuensi ndak mah mun majar kemudian bekal emas nikah bekal napa arta sih kebay zakat nikah bekal aropah kalong seh terbuat dari enor seh mancorong seh ketika neteh nang sirat guleban sampean ngibeni kemudian sampai masuk ke surga. Nomor 2 mun nyeke dari zakat orang nikah bekal kalong dari artah seceke gelo setak ibu jaraki untuk zakat
Sika di mah mun kalong si dari apa ikila isaba katunya tunya na bakal anjora gunung-gunung bakal anjora lululan ta cek saking isaba katase maka tasen bakal asam duri panas ya kan paham gitu wa saumu ramadana wa saumu ramadan ban apa sa ramadan ban apa sa ramadan sa nomor 4 rukun Islam ni kah apa sa ramadan apa sih kocak pasah Ramadan yang kita dinto meninggalkan sesuatu apa talde ka pasah atingkel ada mulai bila minal fajri kulli yaumin minasyahri tasi mulai dari metona pacar setiap are dari bulan nomor sanga yakni bulan nomor sanga mulai dari apa sebelah KP kan sora Muharram sora Safar Molot Rasul Mandiul Madilahir Recep Rebe Pasah bitongan tahun nang hijriyah nikah awal tahun nang kika dito Muharram sekocak sora mungkin sampai mun nang Masehi nikah Januari. Jadi Ramadan nikah posisinya beda nang bulan nomor sanga. Beda nang bulan nomor sanga. Alladzi awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratuhu wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan pertama iki kak dinto bulan rahmat, bulan kasih sayang Muharram. Bulan pertengahan bulan pengapura. Bulan akhir nikah itkun minan nar, manusia nikah pemertika dari neraka. Artinya penuh dengan rahmat, penuh dengan pengampunan. Iya bulan pas ini kagana. Wa fil hadis idza kana awwal lailatin min ramadhana futihat abwabus sama fala yulagu minha babun hatta takhruja akhirul lailatin min nang bulan Ramadan nikah waktu metona pacar labeng langit ini buka buka penuhi kalaban maghfirah penuhi kalaban rahmat penuhi kalaban sesuatu bagus menggugus Allah. Contohnya agati maca Quran situng huruf nikah bulan biasa nikah situng kejarna. Tapi mun nang bulan Ramadan 10 kali lipat. Bahkan bisa sampai 100, bahkan bisa sampai 1000 kali. Ya ada. Lah pengalangan ini kan mulai metona baca dibuka sampai akhir laila. Akhir malam bila ya mulai para pacar dia. Artinya dari metona pacar sampai akhir pacar ini kebuka saja. Pintu maghfirah Gusti Allah, kebukusan Gusti Allah buka saja. Malaikat atau aki dek kau orang siapa sah atau aki kebagusan. Paham ke? Makin bahas tentang sebab pasan nikah napa? Jadi tak sababu anna Adam lama akala min asy-syajarah baqiyat al-aqlatu fi jasadihi salasina yawman. Falamma safa jasadahu minha taballahu alaihi farada ala dzurriyyatihi siyama farada ala dzurriyyatihi siyamu salasina yawman. Tidak nikah. Sebab badan apa? Saya kika itu. Ketika Nabi Adam nikah ada buah terlarang saya mafulti karena masuk ke badan nikah
Lerekare na nikah akare sampai 30 hari sepas elang, paham? Sepas beres sampai 30 hari. Maka Nabi Adam atau pada ka Gusti Allah untuk masuk ciptaan dari buah terlarang, Nabi Adam atau pada ka Gusti Allah atau setahun saya terima kan Nabi Adam. Terus ya, ketika Nabi Adam minta sepora dek Gusti Allah, sepora napatu sana itrema. Kemudian faradallahu Allah Ta'ala nikah wajib aki dekah anak potona Nabi Adam supaya ngelaksanaki pasang dalam setahun 12 bulan cuma sebulan wajib pasang, yakni 30 hari. Jadi boleh sampai nikah wajib aki pasang sebab sebab Nabi Adam. Hibur sebab samakan abahas tentang hikmatun syar'iyyatun. Hikmatun syar'iyyatun atau hikmatun masyru'iyyatun. Apa hikmah bisa kalah dari pasang nikah? Pertama, gula di malam nang nikah. Kita akan minta hikmatun masyru'iyyatus syam. Hikmah syariat dari syariat pasang. Pertama, as-shaumu ta'abbudi. Ay ta'abbadana Allah Ta'ala bihi fa alaina as-sam'u wa ta'atu wal intisalu li amrihi ta'ala. Pasang nikah merupakan ta'abbudi. Perintah langsung dari Gusti Allah. Tidak boleh tidak boleh tidak. Harap mi wajib bagi apa sah? Arapa sholat mi wajib bagi tak boleh tanya kinga nikah pun tak abudi, nikah pun lah tak boleh dipertanyakan lagi. Suatu kewajiban sian nas langsung saling Gusti Allah. Maka fa'alaina asamu tidak boleh tidak bulu banjakan harus ngidingaki, harus taat, harus melaksanakan apa saya perintah, harus ngejauhin apa saya larang. Hikmah yang nomor 2, as-shaumu yuaddi ilal iman. Pasang nikah madatang dek kasih pasang, madatang keimanan. Orang mun apa sah keimanan sajen kuat. Karena orang apa sah nikah dalam keadaan lapar, dalam keadaan arcu, otak nikah mikir. Dalam penelitian, dulu sering nyongok penelitian orang nikah ketika terlalu cepat hafalan, bahkan yang taklim sudah dijelaskan mun terlalu apalagi itu situ nikah harus dalam keadaan lapar. Kenapa? Mun kenyang orang nikah tak bisa pikir, bahkan ngatok melolong. Bukti apa ten? Bukti. Bahkan orang kenyang nikah pemikirannya pandai, tak cerdas. Sebalik kemudian orang yang dalam keadaan lapar, otak nikah perpaan cemerlang. Dan itu terbukti. Si ulun kadang mau apa lagi? Mari ada tak fokus. Terong biar terong terong seberang pokok. Terongin. Let nginom ben ngakan nikah termasuk perkara sih madeteng kerak. Kerak nikah bisa depak kan nikah, ketika depak kayak konco nikah tak bisa mikir. Karena apa? Fokus untuk mengelola nikah. Ketika orang keadaan lapar nikah, tuaddi al-iman, bisa mikir, bisa mendatang keimanan. Paham? Oh iya, ternyata orang nikah ipa miskin, hikmahnya nggak nikah. Ipa apa saya nggak nikah. Nomor 3, as-shaumu yubdi ar-ruha wa yuqawwiha. Mun orang apa sah nikah arona bisa kenyang. Ben makuat dekat. Karena dia nikah kana. Ar-roh nikah lain,
jasad nika lain. Jasad nika butuh deeren. Pas erone ka butuh deeren. Mun erona sampean lapar, maka kau dina sampean bakal ancur. Bakal amburadul karena tada adur. Mun jasad nika lapar, maka konsekuensinya apa? Mati. Paham? Coba sampean si ada telur malam. Napa sih terjadi? Lapar. Ketika lapar, ya mati. Roy nggak nika juga kena. Makanan apa sih bisa itu erbironika? Punya baca Al-Quran, sholat, tikir, puasa. Ini kan makanan roh. Tapi mau makanan jasa, ini kan apa? Keeren, minuman, suatu sih makan nyangkut. Pagi. Maka mun eronika lapar terjadi abek nikah selalu ingin bermaksiat karena setir bi nafsu. Paham ya? Cermat Allah as-sawmu tadribun ala sabri wasyiddati wa tahkumu fi syahwati. Pasanika fungsinya pasa yang kita itu untuk membiasakan diri supaya berada dalam keadaan sabar terus. Contohnya, nak pondok nikah ketika tak kere, maka dia tidak boleh tidak harus sabar, karena dengan sabar bisa nerima cek bahwasanya banyak orang luar lebih kurang dari kita. Maka dengan berpikir seperti itu kita akan merasa bahwasanya kita nikah butuh dekah dan sebab ada butuh dekah orang online. Ini kata tribus sabri, membiasakan kesabaran. Watahku fi syahwat, mun orang apa sah bisa menguasai syahwat. Sekali itu kan, biar mun kekenyangan, maka untuk melakukan sesuatu apapun ini bakal gampang. Paham? Biar namanya bal kalau kenyang nyaman, tapi mun lapar, ingat baca makin nikah. Ajaran dari surah sekolah ajaran tak kira melarang mungkin. Karena lapar. Jadi faidahnya apa hikmahnya saya bisa dipetik dari bahasa nikah. Dengan apa saya bisa menguasai syahwat. Sarama lama al-ihsas bihajatil fuqara wal masakin wal muhtajin. Mun apa sah bisa peka dekah kebutuhan orang-orang peker ban miskin. Nomor 6 as-sawmu himayatun bi sihatil insan minal amrad. Pasanika bisa aja gede kesehatan dari perkara sebisa sakit. Nikah apa itu dengan apa? Jadi dengan apa sah selama 12 bulan 12 bulan cuma minta sebulan untuk apa sah? Minta sebulan untuk apa sah? Supaya sehat nanti. Rasulullah ini ada bu sumu tasihu. Apa asa sampean maka tasihu bekal sehat sampean. Nikah faidah apa sah? Maka sampean harus pintar-pintar ngambil faidah atau ngambil hikmah dari pasangan. Sampai pasangan sampean sia-sia. Wa hajjul baiti nomor 5 unggah haji. Apa sih baca unggah haji? Ai qasada al-Ka'bah. Saja hadir dekat Ka'bah. Li hajjin au umratin, haji atau umrah. Mun haji harus ada 30 tahun, ya umrah boleh sekali. Cek balik artinya haji ini kan kebun wajib.
Tapi yang mun ada belan lain Allah. Jelas itu. Di tanah ada ki beda. Ini jelas sakit putih. Nang takra pun banyak jelas berbeda. Hajjul baiti man istata'a bagi semampu mampu perjalanan anak bini ne budi Jokowi mulai nak berdiri ke semua mangga ada berdiri ke semua artinya mungkin andi otang tak kasih burubaya haji benar-benar ini tak wajib tak wajib benar bikus sarang Gusti Allah ya jangan orang mun mampu haji atau umrah tapi tak mangkat maka yuhsha ikatako mate suul khotimah bahkan boleh selebih sana boleh falyamut yahudiyan aw nasraniyan mun mampu haji mampu umrah tapi tanda mangkat dia mati dalam keberadaan kafir wirata ini keras bahkan ya bedagi ya orang yang tak terbuka ngocak kok mungkin ki anu tak mangga ada kebukaan orang ini berarti ya ada naga betul orang sekabina satunya terus ketemu dengan Rasulullah terus ziarah ke Rasulullah tapi orang situ ini kata anda kayak ini saya wajib mampu Muntah mampu je pun repot nyari tangan mau nyari tangan bahkan tadi haram deh paham bahkan pun ada bu cek bahwasanya haji nikah asal kan tak wajib terus ya bohong kamu jadi wajib pun cansul lah mereka bisa murtad karena mau bohong sama pangeran nah ini kan paham ya saya ngate-ngate om gua wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabilan ma'al ikhlas wa tasdiq ke haji bagi orang yang semampu jelenah abarengan kalaban ikhlas ai li ajli imtisali amri syar'i la li khaufin minan nas wala li hayain minhu beniki karena takut manusia haji atau umroh beniki takut karena yang capek manusia paham ki artinya haji karena li ajli imtisali syar'i ngelaksanakin apa sih perintah syara pun kuat mangkat ya tak kuat je maksa nah ini kan wala lihayain minhum benih mangkat haji karena todus buma temur haji si buruk marah dari rumah tunya nak kompor tahu saya nggak nikah lagi area todus si dina area skisoki tak lengkat mangkat itu tak mangkat haji atau kompor si nggak mayu mangkat dan ini kebenih karena Allah pas Allah karena todus Allah karena manusia Allah syariat tak ingatnya itu syariat minta sesuatu sekala aku bigul banyak ini kan ada dasar karena Gusti Allah dalam paman lam yakun mukhlishon fahu munafiq orang menalaku ibadah haji tak karena Allah tak ikhlas orang yang dikocak munafik wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi mari mana ini kan wa faman lam yakun maka lamun tada bersara orang mukhlison panika orang si ikhlas bahwa maka tiding orang munafikun panika munafikun panika orang munafik wa man lam yakun wa man tiding bersara orang lam yakun lamun tada bersara orang musaddiqan panika orang isa benderaki bi qalbihi dalam ada nama bahwa kafir maka tiding orang kafirun panika kafir. Di dasar-dasar di atas rukun-rukun Islam di atas syahadatu alla ilaha illallah sholat puasa haji nikah harus ada dasar kalaban ikhlas ini ka alakot tanpa pamrih
alako amal ibadah bagus karena Gusti Allah. Ngaji wilarana Gusti Allah benih karena manusia. Faman lam yakun mukhlisan fa munafik. Mun orang ni kalau ibadah benih karena Allah, maka ikut cak munafik. Mun ibadah wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi, tak percaya je bahwasanya haji ni ka wajib, puasa ni ka wajib, salat ni ka wajib. Siapa yang kata? Enggak percaya kalau betul. Ni ka kafir kan. Kafir orang buat. Kafir dalam seketika. Karena apa? Istihqar, ngenteng lagi agama pangeran. Sing ate-ate. Siapa sate? Tuh, jong, siapa tahu le betul jong. Ini kayak istihqar. Lu dengan ngerendahake agama pangeran, syariat pangeran, orang ini gak bisa kan? Kafir. Seperti juga barang sunat, bela wajib. Maka dengan seperti itu orang ini pun ngerendahake agama pangeran. Atau si haram ibu halal. Kafir kan? Jangan mainan gitu. Wa man lam yakun musaddiqan bi qalbihi fa huwa kafir. Mun tak pertanya haji ni ka wajib, puasa ni ka wajib, salat ni ka wajib, bahkan tak pertanya pada pangeran, maka orang ni kafir. Kafir. Wa aslul imani Allah alam.